Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video jam 8 malam nanti yang menganalisa saham Bumi untuk melihat bagaimana potensinya di awal Desember nanti. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten hari Jumat kemarin terkoreksi, sempat naik tinggi pada hari Kamis, dan ternyata Vanguard dan teman-temannya masih terus masuk melakukan akumulasi dan masih hold saham ini. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham BBYB setelah hari Kamis kemarin baru sempat kita bahas. Dan bisa kita lihat pada saat hari Kamis BBYB naik tinggi, arah mencoba untuk menyentuh 500. Hari Jumat BBYB sudah mencapai target analisa sebelumnya di 530, jadi sempat naik ke sekitar 545, tapi penutupan bisa kita lihat BBYB turun kembali di bawah 500 dan malah mencoba untuk turun di bawah 450. Jadi BBYB turun 12% lebih pada perdagangan hari Jumat dengan candle yang sangat solid. Jadi secara teknikal sebenarnya BBYB walaupun turun dalam secara tren masih oke. Kan memang sebelumnya naik tinggi, saat ini terkoreksi untuk mencoba meretest kembali. Dan bisa kita lihat di broker summary, asing yang sebelumnya terus masuk hari Jumat keluar dengan jumlah besar, penurunan 12% lebih ini memang ada distribusi. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah dapat di bawah 400, maksudnya saat ini masih bisa coba di hold. Dan untuk teman-teman yang baru mau coba pantau minggu depan, maksudnya ini kesempatan untuk coba pantau saham BBYB. Kan bisa kita lihat keluar pemberitaan dengan judul Vanguard dan investor kakap yang aktif tambah saham di BBYB. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Dari data terminal Bloomberg hari Kamis tanggal 27 November, kepemilikan Vanguard Group, Dimensional Fund Advisor, dan State Street Corp bertambah. Jadi bisa kita lihat Vanguard hingga akhir perdagangan pada hari ini, ya pada saat itu di hari Kamis, terpantau menggenggam 286,73 juta lembar saham BBYB atau setara dengan 2% lebih saham beredar. Tapi harga rata-rata Vanguard ditulisnya itu sekitar 1163. Nggak tahu ini salah ketik atau gimana. Lumayan tinggi apabila benar. Dan bisa kita lihat untuk Dimensional Fund Advisor juga masih menambah 2 juta lebih saham BBYB. Totalnya punya sekitar 88 juta lebih atau setara dengan 0,66% dari total saham perseroan. Harga rata-rata bisa kita ini di bawah di 341. Jadi Dimensional Fund Advisor saat ini masih hold dan masih untung. Untuk State Street Corp bisa kita lihat masih menambah juga sampai BBYB 500.000 lembar lebih, dan bisa kita lihat untuk harga rata-ratanya itu sekitar 820. Jadi untuk State Street Corp dia saat ini masih rugi. Jadi secara pergerakan menurut saya BBYB penurunan hari Jumat karena memang take profit karena sudah naik tinggi, tapi secara teknikal saat ini masih oke karena bisa kita lihat 400 ini masih berupa support untuk saat ini, dan bisa kita lihat garis EMA50 juga masih berupa support kuat untuk BBYB. Jadi ini kesempatan untuk coba dipantau walaupun memang ini ada distribusi, sehingga untuk minggu depan lebih oke untuk saat ini tunggu BBYB naik kembali di atas 450. Jadi jika tepat hari Senin BBYB dibuka mulai bergerak naik dan berada kembali di atas 450, menurut saya menarik untuk coba entry. Jika tepatnya lanjut turun pun untuk entry lebih oke coba tunggu di sekitar 400 sampai maksimal 410 untuk target entry. Jadi wait and see dulu, lihat di arah mana pergerakan BBYB hari Senin nanti. Apabila kembali bangkit, kembali dibuat naik, tetap misalnya kesempatan untuk coba kita pantau dengan target swing yang terdekat di 480 sampai target lebih jauh di harga 500. Oke, sekarang kita akan coba analisa saham Tekim. Tekim hari Jumat juga mulai naik 5% lebih ke 7.575, dan secara teknikal bisa kita lihat Tekim sebenarnya masih oke. Tapi memang beberapa kali mencoba break 7.200 selalu gagal, tapi selalu kuat di atas garis EMA50. Jadi sepanjang November ini bisa kita lihat Tekim mencoba break gagal, turun ke support EMA50 selalu bisa bertahan. Jadi pada awal bulan November Tekim sudah masuk watchlist kami berada teman member untuk coba dipantau pada saat masih berada di sekitar garis EMA50. Tapi sepanjang bulan November ini belum jalan, dan akhir November ini baru mulai jalan dan mencapai target di 7.600. Jadi bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Tekim. Asing satu minggu terakhir terus masuk. Kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi untuk Tekim bisa kita lihat
7.600 merupakan resisten yang lumayan kuat. Sebelumnya memang sempat naik menyentuh 8.000, tapi cara candle 7.600 ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila minggu depan Tekim gagal break 7.600, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 7.300 sampai 7.200. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan jadikan zona 7.500 sampai 7.600 untuk target take profit apabila gagal break, atau hold saja terus selama taking kuat di atas 7.000 dengan target lebih jauh di 7.800 sampai 8.000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham taking, wait and see dulu. Jika terpantau minggu depan berhasil break, masih bisa buy on breakout, tapi jika gagal break lebih oke coba tunggu di support terdekat. Selanjutnya INKP juga bisa kita lihat naik lebih tinggi daripada Tekim, naik 9% lebih ke 8.775. Cara pergerakan hampir mirip dengan Tekim. Beberapa kali sebelumnya mencoba menembus garis EMA 50, INKP masih bisa bertahan, tapi mencoba untuk break 7.800 selalu gagal. Tapi satu minggu ini INKP juga berhasil break 8.000 dan sudah menyentuh resisten berikutnya di 8.800. Jadi candle hari Jumat juga untuk INKP lumayan solid. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk INKP, asing juga sama, satu minggu terakhir terus masuk dengan jumlah lumayan besar, tapi kenaikan 9% lebih ini tidak ada akumulasi. Tapi cara pergerakan walaupun tidak ada akumulasi, candle-nya sangat solid, secara trend juga masih oke. Jadi untuk saat ini karena dekat dengan 8.800, jika terpantau minggu depan juga masih gagal break, cara pergerakan masih ada potensi untuk terkoreksi sementara atau terkena pullback sementara ke target terdekat penurunan di 8.500. Jadi selama masih kuat di atas 8.500 atau teman-teman yang sudah punya di harga bawah bisa jadikan 8.300 atau 8.000 untuk trail stopnya. Nah cara teknikal walaupun terkoreksi, INKP masih oke, masih bagus trennya selama masih kuat di atas 8.300 atau 8.000. Nah cara pergerakan masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Dan target kenaikan terdekat apabila berhasil break 8.800 itu di sekitar 9.100. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham MAPA. Bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih mencoba untuk naik di atas 740 sampai 750. Jadi secara teknikal MAPA masih sempat melemah karena gagal break 800. Tapi belum sempat menyentuh 700, baru di sekitar 705 sampai 710 MAPA mulai sideways, mulai bangkit untuk mencoba break resisten terdekat di 740 sampai 750 ini. Jadi secara pergerakan apabila teman-teman masih hold sama MAPA, mungkin saat masih bisa coba di hold untuk tren jangka menengah masih oke. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk MAPA, asing terpantau satu minggu terakhir masih keluar. Kenaikan 3% lebih ini terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi sekarang saat ini masih mencoba untuk break resisten. Untuk teman-teman yang minggu depan mungkin baru mau coba pantau day entry, misalnya wait and see dulu. Cara candle memang menarik, ada potensi untuk break karena jika kita lihat kenaikan hari Jumat dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya ini lebih solid. Sebelumnya memang ada candle hijau mencoba break masih gagal dan kembali melemah, tapi candle hari Jumat lumayan solid walaupun tidak ada akumulasi, misalnya bisa coba dipantau. Jika minggu depan MAPA terpantau masih kuat di atas 740, cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk break zona resisten ini dengan target kenaikan tetap saat ini di 800. Jadi masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 740 ini. Jika terpantau masih gagal break lebih oke, menurut saya tetap tunggu di sekitar 700 sampai garis EMA 50 150 di 690 untuk buy on support. Dan untuk MAPA menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50 140, cara pergerakan untuk tren jangka menengah masih oke. Jadi masih akan sideways cenderung uptrend. Channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.